Kalau modal awal dulu itu saya buka nasi kuning, nasi kuning. Itu bukan dari nol malah, dari minus lah. Dari minus, dari hutang sama kakak dulu. Ya 100.000 mungkin Mbak. Puasa Senin Kamis, untuk buka puasa gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afitra. Saya pemilik bakso rakyat di Andunu. Ya. Awal saya mulai bisnis ini sebelumnya sih memang bukan bakso yang saya tekuni, tapi sebelumnya itu saya ada beberapa usaha yang saya bikin. Yang pertama dulu sempat nasi kuning. Nasi kuning di pinggir jalan, terus pernah juga sekitar berapa tahun, 1 tahun, sekitar 1 tahun. Setelah itu lanjut lagi ke somai kukus, pernah somai yang keliling, terus pernah juga somai goreng, pernah terakhir saya mau coba ini buka bakso. Tahun lalu sekitar belum 1 tahun lah, belum 1 tahun jalan. Alhamdulillah sudah punya 2 cabang, yang satu di sini, yang satu di daerah Panteng. Alasannya karena simple sih Mbak, karena yang dulu kan usaha somai goreng karena lebih ribet pengerjaannya, terus lebih susah pengerjaannya juga, apalagi ya, pokoknya lebih diproduksi lah yang disusahkan. Tapi kan kalau bakso lebih efisien, lebih cepat, lebih ya, kalau masalah omset samalah. Otodidak. Jadi sambil buka, sambil belajar Mbak, gitu. Jadi ya try and error pasti ada lah ya. Mulai saja dulu sambil belajar, kalau ada kesalahan ya diperbaiki lagi. Kalau ada kesalahan perbaiki lagi sampai ya jadilah ini. Alhamdulillah. Awal mula memasarkannya kita seperti biasa, kita posting-posting saja lewat media sosial yang ada, yang sampai sekarang masih ada toh. Misal kayak Facebook, kadang di TikTok yang sekarang yang lagi bagus-bagusnya ya. Ya lewat situ-situ, sama dari teman-teman yang mau datang dari mulut ke mulut, coba rasa bagus terus testimoni ke yang lain ya, begitu. Kalau buatnya memang berdua sama istri. Dari pagi ya kayak kerja biasanya, kayak sama pekerjaannya sama kayak somai. Sama istri juga. Beli daging dulu di pasar, terus digiling, penggilingan, diproses juga, dibikin pentolannya apa segala macam, terus sama kuah-kuahnya juga itu pun otodidak semua Mbak. Jadi tidak ada apa kursus, enggak ada lah. Langsung offline. Jadi kebetulan somai goreng masih jalan. Terus saya lihat potensi bakso masih di sini masih belum terlalu banyak lah pesaingannya. Jadi saya buka saja bakso sekalian buka somai. Somai masih buka, bakso juga buka. Jadi setelah bakso buka seperti ini, jadi saya tinggal somainya, akhirnya fokus di bakso. Buka cabang setelah mungkin sekitar baru-baru ini buka, belum 1 bulan kayaknya buka cabang. Jadi setelah 1 tahun buka ini baru buka cabang. Jadi kenapa murah sekali daripada yang lain? Nah, jadi targetnya saya itu bukan orang-orang yang konotasinya makan bakso kan Mbak, pasti mahal. Pasti paling murah 18, 20 sampai 30.000. Nah, sekarang saya coba bakso harga 10.000. Nah, targetnya ini supaya orang-orang yang ingin makan bakso tapi tidak sampai mahal harganya. Bagaimana caranya? Ya, akhirnya saya coba bakso rakyat ini dengan harga 10.000 supaya orang-orang tadi yang ingin makan bakso ya bisa lah makan. Yang belum pernah makan bakso, misal lah ada mungkin ya, dengan uang 10.000 biasanya beli mie atau ayam geprek, mau makan bakso tapi mahal, akhirnya saya coba buka yang 10.000-an. Bakso rakyat ini saya terinspirasi dari pernah saya makan di salah satu tempat di Baruga, sama namanya bakso rakyat, cuma memang porsinya lebih banyak, lebih apa, tapi rasanya masih ya sesuai harga, sesuai dengan rasa. Nah, saya coba bakso rakyat 10.000, tapi rasanya hampir sama dengan yang harga-harga di atasnya begitu. Iya. Nah, nanti cabang keduanya yang di satunya di Jalan Banteng, dekat dari sini.
Karena di sana saya lihat potensinya bagus, Mbak. Karena di dalam sana banyak sekali BTN atau perumahan lalu lalang orang. Jadi saya coba untuk buka di situ supaya siapa tahu ya lebih dikenal, lebih apa. Karena di sini kadang juga jarang terlihat. Akhirnya saya coba buka di sana. Ada berapa menu ya yang ada bakso biasa, bakso campur, bakso tenes, bakso urat, bakso mekar. Ada lima menu. Yang paling favorit biasanya itu bakso campur, Mbak. Bakso campur sama bakso urat orang-orang dia suka. Alhamdulillah itu kalau lagi bagus jualan, kita bicara di dua tempat ya, di sini sama yang di sana. Sekitar 1,5 juta dalam satu hari. Itu Omsetnya. 1,5 juta sehari. Satu hari. Berapa mangkok ya kira-kira? Berapa mangkok kira-kira 100 ya, Dalam 100 sehari iya, itu ya? 100 lebih lah. Kalau usaha itu pasti ada suka dukanya. Kalau dukanya itu biasanya di apa ya? Di bahan baku sih, Mbak. Karena kan kita jual bakso kan dengan harga minim, tapi bahan bakunya kan kita tinggi sekali di situ. Jadi ya di situ, tapi saya coba optimis saja. Bakso 10.000 ini semoga lancar, semoga itu tadi. Kalau sukanya ya alhamdulillah, saya cita-cita dulu dari dulu, yang awal dari buka nasi kuning, buka some, kukus some segala macam, itu yang bisa sampai saya seperti ini bisa bikin bakso ya. Cita saya ingin sekali punya bakso, alhamdulillah tercapai sekali. Insya Allah rencana ke depan mungkin ada buka bakso lagi, tapi mungkin bukan bakso rakyat. Jadi mungkin saya akan kasih kayak bakso yang lain lah, tapi dengan harga di bawah standar, tapi rasanya sama kayak yang lain, bahkan lebih insya Allah. Yang pertama harga ya, pasti. Yang pertama harga, lebih merakyat tadi. Terus yang kedua, keunggulannya dia lebih banyak di porsinya. Kalau rasa insya Allah 11-12 lah dengan yang lain insya Allah. Kalau kuah juga, kuah saya punya khas sendiri daripada yang lain. Prinsip dalam berbisnis yang pertama itu niat ya Mbak ya, pasti ya. Niat sama konsisten, sama disiplin, kerja keras, itu pastilah. Nah, itu mungkin orang-orang pastilah tahu ya. Kalau masalah itu kita bicara apa ya, kalau orang motivator ya, kunci kesuksesan itu lah Mbak ya. Tapi saya punya salah satu prinsip sendiri. Kuncinya itu yaitu kunci kegagalan. Kebanyakan itu orang-orang bisanya kunci sukses ini kunci sukses pekerja keras, disiplin, resisten apa segala macam ya. Kalau saya sih lebih ke kunci kegagalan ya. Kunci kegagalan itu cuma satu sebetulnya Mbak. Berhenti. Ya, kapan kita berhenti kita gagal. Jadi usaha itu lanjut saja terus sambil buka usaha sambil belajar. Jadi jangan berhenti gitu maksud saya. Yang pertama untuk usaha ini ya, untuk saya sendiri modal utama selain uang, niat sih Mbak ya. Niat sama, karena ini kalau niat saya luruskan lagi niatnya ke apa ya, lebih ke kayak seperti ini lebih ke ibadah sih ya. Lebih ke ibadah karena juga kita memberikan pelayanan, ada orang beli, makan, masuk ke dalam tubuh, itu lebih ke sedekah sih. Di situ sih lebih ke sedekahnya sih. Ya alhamdulillah itu ide dari istri saya. Ide dari istri saya, bagaimana kalau ini bakso kita berikan sedekah kepada yang tahfidz Quran. Karena kan kita punya cita-cita juga punya anak ingin tahfidz Quran. Siapa tahu insya Allah nanti dengan kita memberikan sedikit sedekah kepada para tahfidz Quran, siapa tahu Allah memudahkan saya untuk punya anak yang tahfidz Quran juga. Lebih ke ibadah sih niatnya sih. Untuk biasanya itu kita buka itu programnya puasa Senin Kamis. Untuk buka puasa gratis, siapapun boleh. Siapa saja boleh datang, tidak dibatasi. Siapa saja mau datang silakan, mau buka puasa silakan. Kalau Senin sampai Senin Kamis biasanya. Sama ini kan ada kemarin puasa Asyura sama puasa Tasu'ah. Alhamdulillah ini dapat, kita bisa sedekah alhamdulillah.
sekitar kurang lebih 60 pack, 60 porsi di rumah Tafidz. Kita juga memberikan juga pelayanan catering untuk acara apa saja bisa, insya Allah bisa. Untuk pemesanan apa acara saja bisa. Sama untuk mau yang donasi misal buat tahfidz Quran yang lain, untuk pondok mana, untuk buka puasa, iftar puasa misalnya, bisa silakan. Ya untuk anak muda yang mau mulai yang mau mulai usaha bisnis, apalagi kuliner, untuk mau mulai usaha, jangan takut gagal lah. Jangan takut gagal, kalau mau mulai, ayo mulai, pasti bisa. Sambil mulai, sambil belajar, pasti ada kesalahan, pasti ada. Tidak akan semulus, orang usaha itu tidak akan pernah mulus, pasti ada kesalahan. Pas try and error, human error, pasti ada lah itu. Yang penting jangan berhenti, terus buka usaha, terus bisa, pasti bisa. Saya saja bisa, kenapa kalian tidak bisa, anak muda yang sudah diberikan fasilitas, apalagi untuk sekarang, kita untuk buka ide-ide bisnis ini ya bisa lewat, kalau ambil ilmu ya sekarang sama siapa saja bisa ya Mbak ya. Apalagi ada HP, YouTube, bisa kita mau buka apa saja bisa. Tinggal kita cari saja mau ide bisnis apa, misal bakso. Sekarang kalau bikin bakso misal, tidak perlu kita pergi ke yang ahlinya ya. Sekarang ya bisa kita lihat di YouTube. Cari tahu saja apa saja adonan bakso, campurannya bakso. Pasti. Iya. Yang penting ada kemauan saja. Ya kalau persaingan sudah biasa ya. Namanya usaha bisnis sudah biasa, pasti ada. Nah, yang penting kita bersaing secara sehat saja. Jangan takutlah, rezeki sudah ada yang atur lah. Kalau masalah goib, alhamdulillah bukan saya tidak percaya, pasti ada yang begituan. Tapi saya lebih percaya bahwa Allah itu lebih sayang kepada orang yang lebih percaya sama dia daripada yang goib. Jadi kalau urusan rezeki, walaupun dia pakai yang goib apa segala macam, ya sudah itulah rezekinya. Karena kan dia ambil resiko yang tinggi, makanya dia lebih dapat lebih yang banyak. Bagaimana kalau kita lebih percaya kepada Allah tapi memberikan resiko yang kepada lebih, maksudnya kita lebih sedekah yang lebih banyak, pasti kita dapat yang lebih banyak nanti. Modal awal ini bukan usaha yang pertama ya Mbak ya. Kalau modal awal dulu itu saya buka pertama ya, nasi kuning. Itu bukan dari nol, malah dari minus lah. dari hutang sama kakak dulu ya. 100.000 mungkin Mbak, 100.000 itu sekitar 2018 ya. Habis itu diputar lagi, nasi kuning masih jalan, buka usaha yang satu lagi, tahu gejrot, pernah saya buka tahu gejrot. Nasi kuning buka, tahu gejrot buka, habis itu tahu gejrot bagus, kita sisihkan dulu nasi kuning, kita fokuskan ke tahu gejrot, dapat usaha dapat modal lagi lebih dari tahu gejrot, buka lagi somai. Ya tahu gejrot bukan tahu gejrot ndak dilepas, lanjut lagi somai dipertahankan begitu saja, terus sampai ke bakso ini alhamdulillah untuk sekarang sekitar 5 juta sudah bisa buka usaha. Insya Allah saya mau coba fokus bisnis ke bawang goreng, insya Allah bawang goreng, sama mungkin saya mau buka usaha lagi bakso satu lagi. Nama saya Afitra, pemilik rumah makan bakso rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.